Adapun Chaos Poison Venerable, Qin Chen meninggalkan mereka di 4 surga. Paviliun Cendi dan klan 10.000 klan masih perlu dijaga olehnya. Ji Wuxu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan ekspresi rumit. Mereka semua tahu bahwa Qin Chen melakukan ini demi keamanan mereka. Mereka tersentuh tetapi merasa pahit. Beberapa hari ke depan, ketika suatu pagi tiba, Qin Chen berpisah dari yang lain dan pergi lebih dulu. Di alam surgawi timur, beberapa orang melihat sosok Qin Chen yang pergi, dan segera mengirim pesan untuk menyebarkannya. Dalam kekosongan tertentu di luar alam surga timur, banyak aura menakjubkan yang keluar. Aku tidak menyangka Qin Chen benar-benar pergi sendiri. Nah, menurut informasi, dia pergi ke medan perang dari 10.000 ras. Qin Chen ini sangat berani. Medan perang dari 10.000 ras penuh dengan bahaya, bukankah itu mencari kematian? Tiba-tiba, serangkaian aura menakutkan mengikuti Qin Chen secara diam-diam, ingin melihat area mana dari medan perang 10.000 ras yang dia tuju. Karena medan pertempuran 10.000 ras terlalu luas, Qin Chen secara alami merasakan nafas ini di belakangnya, tetapi dia tidak takut akan hal itu. Dia mendesak formasi teleportasi, melintasi area, meninggalkan 4 surga, mengikuti jalan yang dibuka oleh umat manusia, menuju zona yang sangat berbahaya dari medan perang 10.000 ras. Dia ingin mengasah dirinya di sana dan menyadari hidup dan mati. Setelah Qin Chen pergi, Yang Mulia He Hongsheng juga membawa Ji Wuxu dan yang lainnya pergi, menuju ke medan perang 10.000 ras, tetapi mereka mengambil jalan lain. Medan pertempuran 10.000 ras adalah inti dari perang dunia saat ini. Saat ini, banyak elit dan talenta muda dari semua ras ada di sana, dan mereka berjuang untuk hegemoni di medan perang terbesar di alam semesta. Setelah Qin Chen terbang, beberapa sosok tiba-tiba muncul. Sial, nafas anak ini telah hilang. Mata orang-orang ini tertekan, dan mereka mencari kemana-mana. Dalam kehampaan, Qin Chen terbang dengan cepat. Dia menggunakan formasi teleportasi untuk melintasi perbatasan yang tak terhitung jumlahnya, dan bergegas ke medan perang dari 10.000 ras. Dengan basis kultivasi Qin Chen saat ini, terlalu mudah untuk menghindari pelacakan beberapa orang. Sebagian besar Yang Mulia tidak dapat mengunci napasnya sama sekali. Namun, setelah beberapa transmisi, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening, karena dia samar-samar merasa ada nafas kegelapan yang mengikutinya. Qin Chen mengerutkan kening, dia sangat tahu pada intuisinya, karena sampai batas tertentu, dia juga pewaris Sekte Tianji, dan dia telah memata-matai keberadaan takdir. Dalam kehampaan tandus, Qin Chen memasuki inti bintang yang telah lama ditinggalkan, dan tiba-tiba duduk bersila, perintah rahasia surgawi tiba-tiba muncul di depannya, dan cahaya takdir mekar. Qin Chen tiba-tiba melihat sosok, mengikutinya dalam kehampaan di belakangnya. Di kehampaan yang jauh, sesosok tiba-tiba berhenti, menatap ke langit, dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Itu adalah Yang Mulia Juesan dari Dayu Sensan. Memegang harta seperti cermin di tangannya, dia sedikit mengernyit. Aneh, kenapa aku merasa telah dimata-matai, padahal itu ilusi. Mungkinkah ada yang menghitung takdirku? Gumam dia mengambil cermin kuno di tangannya, dan mengarahkan cahaya ke depan. Jejak samar muncul di kehampaan, menjulang, itu adalah teknik Qin Chen yang melewatinya. Putra ini benar-benar bisa bersembunyi. Jika bukan karena cermin pelacak yang diberikan oleh Lord Sensan, anak itu benar-benar akan dapat menghindari pelacakan saya. Sayangnya, di bawah cermin pelacak ini, dia tidak mungkin untuk melarikan diri. Ini ternyata adalah Yang Mulia Juesan, ada harta karun yang bisa mengunci saya. Pantas saja aku merasa selalu ditatap. Gumam Qin Chen merasa seseorang menatapnya sepanjang waktu. Perasaan itu secara alami sangat tidak nyaman. Yang Mulia Juesan adalah puncak Zun, jika aku ingin membunuhnya, aku khawatir itu akan sulit. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Aku ingin melihat, sampai kapan Yang Mulia Juesan bisa mengikutiku. Qin Chen mencibir,
Dia terus bergerak maju, terbang melintasi kehampaan. Dia menggunakan berbagai metode untuk mencoba menghilangkan pelacakan Yang Mulia Juesan, tetapi perasaan dalam kegelapan selalu ada, dan dia tidak dapat menghilangkan pelacakan Yang Mulia Juesan itu. Akhirnya, setelah sebulan di jalan, sebuah benua megah muncul di depan mata Qin Chen. Qin Chen terkejut. Benua macam apa ini? Ini hanyalah hamparan langit dan bumi yang luas. Apakah ini medan perang 10.000 ras? Gumam Qin Chen bergegas ke medan perang 10.000 ras, dan segera merasakan aura mengerikan menindas dirinya sendiri, membuat napasnya menjadi lebih berat. Mari kita cari tahu tempat apa itu sebenarnya. Kata Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak, tetapi dengan cepat memasuki medan pertempuran 10.000 ras. Namun selama beberapa hari, itu masih sangat sepi, seolah tidak ada kehidupan. Tiba-tiba, Qin Chen berhenti, bergemuruh, dan bumi tiba-tiba bergetar, seperti gempa bumi. Qin Chen melihat ke kejauhan, dan melihat gelombang muncul di depan sebelah kiri, ingin menuju ke arahnya. Itu bukan gempa, tapi itu gelombang pasukan. Mereka sedang dalam perjalanan atau melarikan diri, mereka sangat cepat. Ada monster perang besar di tanah, dan Jinpeng dengan sayap terbentang ribuan kaki. Ada prajurit monster yang mengenakan baju besi dan memegang tombak di langit. Di antara mereka, ada banyak eksistensi yang kuat, dan aura yang terpancar sangat menakutkan. Ini adalah tentara yang kalah. Qin Chen dapat mengambil beberapa pandangan lagi untuk memastikan bahwa pasukan normal tidak akan berlari seperti ini, apalagi membawa sejumlah besar yang terluka. Dengan bendera pertempuran, Qin Chen dapat melihatnya. Itu adalah tanda klan serigala, yang dipegang oleh manusia serigala besar setinggi beberapa kaki. Tentara dengan cepat tiba dan datang dengan tergesa-gesa. Tentu saja, beberapa prajurit terkemuka melihat Qin Chen dan tiba-tiba menunjukkan niat membunuh yang ganas. Tetapi setelah mengetahui bahwa Qin Chen adalah ras manusia, dia segera kehilangan banyak kewaspadaan. Anak manusia, mengapa kamu hanya satu orang? Cepat dan berbaliklah, kata seorang prajurit di garis depan berteriak kepada Qin Chen. Tentara itu melonjak, dan banyak master klan serigala melarikan diri dengan momentum yang mengejutkan. Dari kejauhan, itu benar-benar menutupi langit dan matahari. Melihat sekeliling, di ketentaraan, yang kuat seperti awan, dan banyak pejuang klan serigala telah membentuk formasi pertempuran. Bahkan dalam proses melarikan diri, mereka sangat tertib. Qin Chen terbang dan mendekati pasukan suku serigala. Berhenti, teriak seorang ahli klan serigala berteriak tajam, menatap Qin Chen. Semuanya, saat saya datang ke medan perang ini, saya tidak sengaja tersesat dan tidak tahu lokasi. Saya cukup beruntung bertemu dengan Anda, jadi tolong lakukan demi kenyamanan Anda. Kata Qin Chen buru-buru melengkungkan tangannya. Ras monster dan ras manusia berada di kubu yang sama, dan hubungan antara kedua pihak cukup baik, terlihat dari pengingat sebelumnya dan senyuman pihak lain. Tidak apa-apa, itu hanya anak manusia, bahkan mata-mata iblis tidak dapat membuat gelombang besar. Kata seorang prajurit serigala yang telah mengingatkan Qin Chen sebelumnya. Haha, biarkan dia mengikuti, atau dia akan disusul oleh tentara di belakang, anak ini akan hancur menjadi abu dalam sekejap. Kata banyak pejuang klan serigala berbicara untuk Qin Chen dengan sikap yang baik. Silahkan masuk. Qin Chen langsung sangat gembira, dan berkata, terima kasih banyak. Di hadapan begitu banyak prajurit klan serigala, Qin Chen tidak mau menjadi terlalu luar biasa. Belum lagi dia tidak mau bersembunyi di cakram giok keberuntungan di alam semesta. Dan nafas Yang Mulia Juesan telah mengikuti di belakang, mengikuti pasukan suku serigala ini. Qin Chen tidak hanya dapat memahami situasi di medan perang 10.000 ras, tetapi juga dapat menghindari pelacakan Yang Mulia Juesan. Qin Chen segera bergabung dengan barisan pasukan suku serigala dan berlari bersama orang-orang ini. Karena penundaan selama beberapa waktu, dia akan diekspos di belakang tentara. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat ada gelombang di kejauhan itu akan datang.
Itu juga pasukan besar, mengibarkan bendera sihir api hitam, melambai tertiup angin, dan melihat ke belakang, Anda bisa melihat petak-petak awan ajaib menyapu langit, menutupi langit. Itu adalah pasukan iblis. Qin Chen hanya merasa terdiam. Meskipun banyak pejuang hanya memiliki basis kultivasi dari guru suci, dan beberapa petugas yang mengikuti hanya memiliki basis kultivasi dari petapa surgawi puncak, mereka sangat biasa, tetapi aura yang dibentuk oleh kombinasi keseluruhan membuat Qin Chen merasa jelas. Tempat ini berbeda dari tempat-tempat seperti alam surgawi timur. Bahkan organisasi pencuri seperti Void Tidesi tidak memiliki terlalu banyak taktik untuk melawan. Ini adalah medan perang dari 10.000 ras. Terlihat ada sesuatu yang istimewa di antara para petarung ini. Hukum formasi pertempuran dapat memobilisasi kekuatan semua orang, yang bukan masalah kecil. Hei, pria manusia ini terlihat buruk, dia belum tua, dan kecepatannya cukup cepat. Kamu harus mengikuti, kalau tidak kamu akan dikejar oleh tentara di belakang dan kamu akan dihancurkan seketika. Kata seorang prajurit klan serigala mengatakan bahwa di antara mereka, ada lingkaran cahaya di tubuh mereka, dan mereka bergerak maju dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi mereka tidak dapat menerima Qin Chen. Terlihat bahwa ini dibentuk oleh hubungan darah yang unik antara klan serigala mereka. Formasi pertempuran sangat ajaib. Qin Chen berlari dengan liar. Sambil mengamati bagian belakang, dia mengeluarkan beberapa botol batu giok dan menyerahkannya kepada prajurit klan serigala yang menyapanya. Dia berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, ini sedikit perhatian, terimalah." Kata Qin Chen. Para prajurit serigala ini mengambil botol batu giok dan membukanya, dan mereka tiba-tiba terkejut, ternyata itu adalah pil kelas Master Suci. Kamu anak ras manusia, sangat beruntung. Nak, jika kami digantikan oleh pasukan besar lainnya, kamu pasti sudah terbunuh. Kata seorang prajurit klan serigala memperingatkan. Apa yang kamu katakan? Jawab Qin Chen bingung. Kamu lihat bahwa kita adalah ras monster. Kami bersama ras manusia Anda di medan perang 10.000 ras, jadi jika kami mengambil harta curianmu ini, saya tidak berani terburu-buru karena ada tim penegak hukum di sini. Jika Anda dipenggal dan direkam oleh tim penegak hukum, itu sama saja dengan menghancurkan aliansi antara ras manusia dan ras monster, dan Anda akan diadili, jadi tidak ada yang tergoda. Hati Qin Chen bergetar, ternyata ada yang seperti itu. Selanjutnya, Qin Chen dengan sengaja menjalin hubungan baik dengan pihak lain, dan berlari dengan liar saat berkomunikasi. Pasukan besar melarikan diri, dan pasukan besar mengejar dengan liar. Jelas, ada perang sebelumnya dan klan serigala dikalahkan, jadi mereka dalam pelarian, dan pihak yang menang mengejar. Pelarian ini memakan waktu beberapa hari. Akhirnya, Qin Chen melihat sebuah camp besar dengan bendera dari jauh, dan merasa bahwa tentara sedang mendekat. Suasana perkasa meledak dari camp besar, ada serangkaian monster yang menakutkan. Di camp ini, ada beberapa raja monster, dan kekuatan ras monster yang menakutkan melonjak. Napas ini terlalu menakjubkan, membentuk hantu yang mengerikan, berdiri dengan bangga di atas kemah, seperti lautan luas, mengejutkan dunia. Setelah mendekati camp besar ini, tentara yang mengejar akhirnya berhenti. Di antara tim iblis, muncul petanda suara peringatan berhenti. Mereka menatap kemah besar di sini dan berhenti. Hahaha, anak nakal dari Wara Zerg, kesinilah jika kamu berani. Kata pasukan suku serigala juga berhenti dan menjadi sombong lagi, dan satu persatu berkata dengan angkuh kepada monster serangga menjijikkan yang diselimuti energi jahat di kejauhan itu. Setelah berhari-hari melarikan diri, mereka akhirnya tidak perlu berjalan karena malu. Tentara iblis pengejar ini dengan cepat berhenti, berbalik dan pergi. Tentara klan serigala dan camp besar di belakang tentara tidak mengirimkan bantuan untuk mengejar mereka, tetapi memasuki camp untuk beristirahat. Pergilah, nak, pergi ke kemah kami dan istirahatlah. Meskipun Anda bukan anggota klan serigala kami, Anda termasuk dalam aliansi yang sama.
Tapi jangan masuk ke area inti camp kami. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Chen juga menjadi sedikit akrab dengan beberapa tentara dari camp klan Serigala, dan para prajurit ini menyambutnya dengan antusias. Setelah diskusi hari ini, Qin Chen juga mendapat sedikit pemahaman tentang situasi di sini. Pasukan suku Serigala ini termasuk dalam jajaran 10.000 pegunungan iblis dari suku iblis. Itu adalah pasukan suku Serigala di pegunungan 10.000 iblis. Tentu saja, ini hanya sebagian pasukan besar di bawah pegunungan 10.000 iblis. Selain klan Serigala, ada beberapa ras lain di pegunungan ini, yang terletak di sekitar gunung ini. Klan Wara Zerg di bawah komando ras iblis pernah bertarung dengan mereka sebelumnya. Ras iblis sama dengan ras manusia. Ras manusia menyatukan kekuatan 10.000 ras, seperti ras monster, untuk bersama-sama menargetkan ras iblis di medan perang 10.000 ras. Beberapa balapan teratas, Zerg adalah salah satunya.